Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya jalan-jalan di Jalan Pahlawan. Tepatnya mau melihat rumah dinas Wali Kota Madiun. Ya, sebelumnya memang seluruh dunia sedang diserang wabah corona, guys. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, tetap jaga jarak, dan hindarilah keramaian-keramaian. Dan semoga kita selalu dilindungi Allah SWT dari penyakit-penyakit yang mematikan. Amin amin ya robbal alamin. Sambil jalan-jalan, saya mau bercerita tentang sejarah Kota Madiun. Berdirinya pemerintah Kota Madiun dapat dipelajari dari sisa peninggalan sejarah, baik berupa barang adat istiadat maupun lembaga-lembaga. Di wilayah Kota Madiun terdapat dua kelurahan yang dahulu kala pada masa pemerintahan Kesultanan Mataram. Kedua kelurahan tersebut berstatus tanah pardikan yang bebas mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu tanah pardikan Taman dan Kuncen. Jauh sebelumnya, pada masa akhir pemerintah Majapahit di wilayah Madiun Selatan, terdapat kerajaan atau pemerintahan Gagelang yang didirikan oleh Adipati Gugur Putra Brawijaya terakhir. Selanjutnya, dengan pertimbangan geografis dan ekonomis, pusat pemerintahan bergeser ke utara di pinggir Bengawan Madiun yang dinamakan Kutha Miring di wilayah Kelurahan Demangan sekarang, dan kemudian pindah lagi ke komplek rumah dinas Bupati Madiun sekarang ini. Pada masa pemerintahan Kutha Miring tersebut, di wilayah Kabupaten Sawu Ponorogo terdapat pemberontakan kepada Kerajaan Mataram. Akhirnya Bupati Madiun yang merupakan Bupati Mancanegara Timur dengan gelar Ronggo, yang wilayah kerjanya juga meliputi daerah Sawu Ponorogo, diberi tugas untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Pada masa kepemimpinan Ronggo kedua yang bergelar Ronggo Prawirodirjo, lahir pahlawan nasional Putra Madiun yang bertugas sebagai senopati perang, Pangeran Diponegoro yang bernama Alibasa Sentot Prawirodirjo. Sebelum meletus perang Diponegoro, Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Dengan berakhirnya perang Diponegoro, Belanda menjadi tahu potensi daerah Madiun, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1832, Madiun secara resmi dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, dan dibentuklah suatu tatanan pemerintahan yang berstatus karesidenan dengan ibu kota di Desa Kartoharjo atau tempat Istana Patih Kartoharjo yang berdekatan dengan Istana Kabupaten Madiun di Desa Pangogangan. Sejak saat itulah mulailah berdatangan bangsa Belanda dan Eropa lain yang berprofesi dalam bidang perkebunan dan perindustrian, yang akhirnya muncul berbagai perkebunan teh di Jamus dan Dungus, kopi di Kandangan, dan tembakau di Pilangeceng, dan lain-lain. Dan mereka bermukim di dalam kota di sekitar Istana Residen Madiun. Semua warga Belanda dan Eropa bermukim di kota Madiun karena statusnya yang merasa superior, berusaha untuk melaksanakan segresi atau pemisahan sosial. Berdasarkan perundang-undangan dibentuk Staatgemeente Madiun atau Kota Praja Madiun berdasarkan peraturan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni 1918 dengan berdasarkan Stadsblad tahun 1918 nomor 326. Pada awalnya wali kota dirangkap oleh asisten residen merangkap sebagai voorzitter yang pertama, yaitu Insinyur M. Ingenlips, yang selanjutnya diganti oleh De Man hingga tahun 1927. Itulah cuplikan sedikit dari sejarah Kota Madiun. Nah, ini adalah lambang pemerintah Kota Madiun. Perisai sebagai dasar lambang, dasar warna hijau tua, bermakna sebagai penjagaan dan pelindungan. Dalam arti luas ialah pembinaan, keselamatan, dan kesejahteraan penduduk dan pemerintah. Gunung dan sungai warna biru dan putih, langit cerah warna kuning, serta tanah subur warna hijau muda, bermakna letak Kota Madiun di daerah yang subur, di antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis, di mana mengalir Bengawan Madiun. Sedangkan fondamen terdiri atas 5 batu utama warna merah, bermakna pemerintah daerah yang demokratis bersendi Pancasila.
Tugu warna putih bermakna persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Keris pusaka Tundung Madiun warna hitam bermakna kejayaan, kepribadian, dan sebagai penolak bahaya. Padi dan kapas warna kuning emas, setangkai padai terdiri atas 17 butir. Setangkai kapas terdiri dari 8 bunga dan 9 daun bermakna kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan warna pada gambar hijau tua dan hijau muda berarti kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Kuning dan kuning emas berarti kebesaran dan kejayaan. Biru berarti ketentraman dan kesetiaan. Putih berarti kesucian. Merah berarti keberanian, hitam berarti keabadian. Sedangkan arti makna keseluruhan lambang daerah Kota Madiun adalah pemerintah daerah yang demokratis dengan penuh kesetiaan, keberanian, dan kesucian. Sebagai pelindung rakyat, mengabdi dan berjuang atas dasar jiwa proklamasi 17 Agustus 1945, menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Ya, itulah makna dari lambang Kota Madiun. Ya, mari kita berdoa semoga virus corona ini segera berakhir di dunia ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.